Komik ini adalah sebuah kisah tentang Liang yang bertransmigrasi ke dunia yang disebut Great Wilderness. Secara tidak sengaja, dia mendapatkan sebuah sistem garis keturunan Y. Sistem apakah itu? Mari kita masuk ke ceritanya. Awal cerita dimulai di sebuah danau dengan pemandangan yang sangat indah dan dengan air yang begitu jernih dan tenang. Di balik heningnya tempat itu ada suara yang sedang memanggil seseorang. Dia memanggil seseorang dengan nama Asui. Dia bertanya, apa yang Asui lakukan di sana? Dan inilah Asui, MC di manhwa ini. Dia terlihat hanya berdiri saja menatap ke arah danau itu. Dan orang yang memanggil Asui tadi adalah ayahnya. Dia bertanya, kenapa Asui hanya berdiri saja di sana? Tatapan Asui masih terlihat kosong dan dia memanggil ayahnya dengan suara yang sangat pelan. Ayah Asui pun langsung memegang kepalanya. Sembari tersenyum, ayah Asui bertanya, kenapa Asui terlihat tidak mengenali ayahnya sendiri? Kemudian, ayah Asui meminta Asui agar cepat membantunya menarik jaring agar mereka bisa segera melihat bagaimana hasil tangkapan mereka hari ini. Lalu, ayah Asui akan menunjukkan sesuatu yang bagus. Asui masih saja terlihat kosong yang terlihat dari tatapan matanya yang mengarah ke depan. Kemudian, dia berlari ke arah ayahnya dan naik ke atas perahu. Asui sangat takjub melihat kehebatan ayahnya dalam menangkap ikan. Saat jaringnya ditarik ke atas, banyak ikan dari mulai yang kecil sampai yang besar tertangkap di jaring itu. Mereka berdua pun terus melakukan aktivitas bersama di hari itu. Mereka benar-benar menikmati hari itu dengan bahagia. Senja pun tiba. Langit merah mengiringi tenggelamnya sang surya. Dan di atas perahu, kedua orang itu sedang duduk menikmati indahnya langit di sore hari. Di tengah-tengah kebersamaan mereka, tiba-tiba Asui melihat ada ikan di dekat perahu. Dan ikan itu adalah seekor ikan mas merah. Mengetahui itu adalah seekor ikan langka, Asui pun tanpa pikir panjang langsung menyeburkan diri ke dalam air dan mencoba untuk menangkapnya. Sang ayah pun menyemangatinya dengan mengatakan agar jangan sampai ikan itu lepas. Di dalam air, Asui mencoba mencarinya, namun ikannya menghilang. Bahkan tidak ada seekor ikan pun yang tersisa di dalam air. Menurutnya, ini sangatlah aneh. Dan lagi, Asui juga tidak bisa bergerak setelah dia masuk ke dalam air. Asui kesal karena dia sama sekali tidak bisa bergerak, apalagi dia hampir kehabisan nafas. Asui pun mencoba berteriak meminta tolong kepada ayahnya, namun percuma karena dia saat ini ada di dalam air. Dan tak lama kemudian kesadaran Asui pun mulai menghilang. Beberapa saat kemudian, Asui pun tersadar. Dia sudah berada di daratan. Asui mengira kalau dia diselamatkan oleh ayahnya. Namun Asui terkejut setelah mengetahui bahwa suara yang menyuruhnya bangun bukanlah suara dari ayahnya. Bahkan saat ini kedua tangannya diikat dengan sebuah tali. Dan kedua orang itu adalah Tuan Zhang dan Zhang Shaoxing. Shaoxing bertanya, apakah Asui bermimpi tentang ayahnya? Asui melihat ikatan di tangannya dan bertanya apa yang mereka lakukan padanya. Shaoxing memuji kehebatan Tuan Zhang yang benar-benar pintar. Dia berhasil menipu anak ini agar membimbing mereka. Tetapi pada kenyataannya, dia menggunakannya sebagai umpan untuk monster air. Setelah beberapa saat, perahu yang ditunggangi oleh mereka bertiga pun telah sampai di tengah danau. Sembari tersenyum dengan wajah liciknya, Shaoxing mengatakan jika mereka akan berjaga di sini, sementara Asui akan tidur dengan sangat nyenyak.
Akhirnya Aswi menyadari jika yang dialami oleh dia sebelumnya hanyalah sebuah mimpi. Dan juga sudah sebulan sejak Liang datang ke dunia ini. Pemilik asli tubuh bernama Asui. Dia meninggal karena sakit dan Liang berakhir di sini menggantikannya. Asui kehilangan ibunya saat lahir dan dibesarkan oleh ayahnya sendiri. Sampai 3 bulan yang lalu, ayahnya meninggal karena penyakit pernafasan. Tetapi perasaan yang tersisa di hatinya sekarang menjadi miliknya. Perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya di kehidupan yang sebelumnya. Dalam 1 bulan, Liang menyesuaikan diri dengan pemilik tubuh yang sebelumnya. Dan akhirnya dia digunakan sebagai umpan untuk monster atas perintah gubernur setempat. Setelah sebulan, dia menemukan bahwa dunia ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang dapat berlatih untuk mencapai keadaan yang luar biasa, dan mereka yang berhasil disebut kultivator. Di dunia ini, bukan hanya manusia yang dapat berevolusi melalui pelatihan. Hewan juga dapat berlatih, dan makhluk itu dikenal sebagai monster air. Tuan Zhang menyadari kedatangan monster itu. Shao Xing juga terkejut karena monster itu datang begitu cepat. Asui menoleh ke belakang untuk melihat keadaannya. Ternyata monster itu sudah tepat di bawah perahu mereka. Monster itu terus mengelilingi perahu itu untuk mencari celah agar bisa menyerang. Tuan Zhang mulai gugup melihat ukuran monster itu. Dalam hati Tuan Zhang, "Wah, ayolah. Bukankah mereka bilang monster air itu panjangnya hanya setengah meter saja?" Kemudian monster air itu mengibaskan ekor panjangnya yang membuat perahu mereka terguncang hebat. Melihat ukuran monster itu yang sedikit menampakkan wujudnya, Asui kesal karena monsternya besar sekali. Melihat monster itu datang langsung ke arah mereka, Tuan Zhang langsung memasang kuda-kuda untuk melawannya. "Akhirnya, saatnya telah tiba. Bertahun-tahun menunggu momen ini," ucap Tuan Zhang sembari mempersiapkan tekniknya. Saat monsternya mendekat, Tuan Zhang bersiap memukul monster itu ketika dia keluar dari dalam air. Namun saat keluar, Tuan Muda Zhang dibuat membeku tak bisa bergerak ketika melihat monster buaya raksasa yang keluar dari dalam air sembari membuka mulutnya lebar-lebar. Dan dalam hitungan sepersekian detik saja, tubuh Tuan Zhang langsung berpindah ke dalam mulut monster itu. Shao Xing dan Asui berusaha menjaga keseimbangannya agar tidak terjatuh ke dalam air karena perahunya telah hancur. Shao Xing sangat ketakutan, dia tidak mau mati di sana. Namun dia mengingat sesuatu dan melihat ke belakang. Dia melihat bahwa masih ada Asui di sana. Asui pun merasa jika ini akan menjadi hal yang buruk baginya. Benar saja, Shao Xing langsung menusuk tangan Asui dan langsung mendorongnya ke dalam air agar monster itu mengejar Asui dan Shao Xing pun bisa melarikan diri. Asui masih berusaha untuk berenang, namun dia tidak bisa karena tangannya sedang diikat. Dia juga tidak bisa meminta tolong karena berada di dalam air. Asui tak mau menyerah, dia mencoba melepaskan ikatannya dengan cara menggigit talinya. Namun monster itu sudah mendekat ke arahnya dan Asui pun juga sudah terlihat mencapai batasnya. Di antara alam bawah sadarnya, Asui melihat sosok ayahnya yang berusaha menolongnya. Dia berteriak menyuruh Asui agar segera bangun. Dalam hati Asui, "Ayah, andai saja ini nyata, betapa indahnya itu." Asui mencoba meraih tangan ayahnya dan dia pun berhasil. Ternyata yang diraih oleh Asui adalah sebatang kayu yang cukup besar sehingga Asui dapat naik ke permukaan. Setelah sadar, Asui tahu jika kayu itu adalah kayu dari perahu ayahnya. Namun dari dalam air, Asui diseret oleh monster itu.
Asui terus dibawa monster itu menuju ke dasar. Sebelum akhir hidupnya, Asui berkata dalam hati, Aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Ayah, aku minta maaf sekali. Sungguh. Namun, tubuh Asui tak langsung dimakan oleh monster itu. Dia dilemparkan ke dasar danau. Kemudian, monster itu membuka mulutnya lebar-lebar dan bersiap memakan Asui hidup-hidup. Asui pun hanya bisa pasrah dan menutup matanya. Tiba-tiba, ada sesuatu yang terjadi padanya. Tubuhnya dikelilingi oleh huruf-huruf Cina kuno dan ada sebuah panel sistem yang muncul. Kawah air telah diaktifkan. Pemindaian roh air terdeteksi. Berbunyi, perolehan berhasil. Keterampilan terbuka. Pengendalian air. Roh air tersedia. Monyet akuatik dalam proses perolehan. Selesai. Integrasi berhasil. Kebangkitan. Tubuh dalam proses pemulihan. Asui mulai tersadar dan dia terlihat kehabisan nafas. Namun dia baru sadar ternyata dia belum mati. Asui mengingat bahwa sebelumnya dia masuk ke dalam mulut monster. Namun tetap saja saat ini dia masih berada di dalam air. Dia harus berusaha berenang ke atas agar bisa bernafas. Namun Asui merasa tubuhnya aneh dan berada dalam kekuatan. Dia seperti berjalan di tanah yang kokoh. Rasanya seperti perlawanan telah menghilang. Saat melihat tangannya, Asui terkejut. Dia bertanya-tanya apa yang ada di tangannya dan juga ada layar mengambang di hadapannya. Pesan sistem muncul. Skill pengendalian aliran air diperoleh. Keterampilan yang memungkinkan Anda memanipulasi arus air, menghabiskan energi fisik. Asui terkejut, ternyata dia dapat mengendalikan air dan bahkan bisa bernafas di dalam air. Selain itu, lukanya juga telah sembuh. Namun, di belakang Asui muncul sepasang mata yang mendekat perlahan ke arahnya. Ternyata itu adalah monster air yang sekarang sudah membuka mulutnya, bersiap menerkam Asui untuk yang kedua kalinya. Asui ketakutan dan hanya bisa menutup wajahnya dengan tangannya. Karena lama tak kunjung dimakan, Asui pun membuka matanya. Dia ingin melihat apa yang terjadi. Ternyata monster itu masih ada di hadapannya. Namun dia sedang terikat oleh gelombang air yang berbentuk seperti tali pengikat. Dalam hati Asui, apakah aku yang mengendalikan arus ini? Ini mungkin seperti sistem yang mereka bicarakan dalam novel. Jadi sekarang di bawah air, aku tidak punya batasan. Aku bahkan bisa mengendalikannya. Namun ikatan itu tak berlangsung lama. Monster itu berhasil melepaskannya menggunakan kekuatannya. Dalam hati Asui, sial, ada batas waktu untuk pengendalian ini. Setelah terlepas, monster itu langsung berenang ke arah Asui dan langsung membuka mulutnya lebar-lebar. Serangan pertama berhasil dihindari oleh Asui dengan berenang ke atas. Asui mulai berpikir jika dia terus seperti ini, maka dia tidak akan berhasil. Asui bertanya-tanya apakah ada cara untuk membuatnya tunduk. Tiba-tiba pesan sistem muncul. Skill, jimat penguasa cairan merah. Skill berhasil diperoleh. Efeknya, dengan menggunakan cairan merah, seseorang dapat menuliskan rune kuno untuk membuat kontrak dengan roh akuatik. Asui tersenyum setelah dia mendapatkan skill yang dia butuhkan saat ini. Dengan skill pengendalian air, Asui mencoba mengambil jarak dari monster itu. Setelah monster itu mendekat, Asui langsung menggunakan pengendalian airnya. Karena yang harus dia lakukan adalah harus melumpuhkannya terlebih dahulu. Monster itu pun kembali terikat. Namun tak butuh waktu yang lama, dia langsung bisa melepaskan diri dari ikatan air itu. Asui terkejut dan langsung bergerak ke samping untuk menghindar. Namun itu adalah kesempatan baginya. Tak mau melewatkan kesempatan itu,
Asui langsung mempersiapkan jimat penguasaan cairan merahnya dan langsung menempelkannya di kepala monster itu. Ternyata itu tak semudah yang Asui bayangkan. Saat itu monster air masih bisa melakukan perlawanan. Dengan semua kekuatannya, Asui mencoba untuk bertahan hingga salah satu matanya mulai mengalami perubahan dan kulit di dekat matanya pun mengeluarkan sisik. Hal ini adalah efek perlawanan yang dilakukan oleh monster itu. Dan ini adalah adu kekuatan spiritual. Asui merasa kalau dia akan kalah. Namun setelah mengingat masa lalunya, dia kali ini masih ingin hidup dan tetap hidup. "Dasar binatang buas, tunduklah padaku!" teriak Asui sembari mengeluarkan kekuatan penuhnya. Beberapa saat kemudian, Asui sudah berada di tepian danau. Dia terlihat sangat kelelahan. Asui berbaring di tanah untuk beristirahat. Dia lega karena akhirnya dia telah selamat. Namun dari dalam air, monster buaya air itu muncul mendekat ke arah Asui. Dan ternyata monster buaya itu tidak menyerangnya. Asui duduk dan berkata, tentu saja. Pada akhirnya, aku berhasil menaklukkan monster besar itu. Pesan sistem muncul. Pembawa kuali, Lianku. Roh air murni. Monyet air pribadi. Tingkat fusion 5%. Tidak ada esensi air. Binatang air. Wilayah kekuasaan, Taihua. Membutuhkan 80 poin esensi air untuk mengaktifkan. Evaluasi. Monyet air adalah roh yang lahir dari guru besar Yunwo. Ia memiliki potensi terbatas dan cocok untuk yang lemah. Setelah itu, Asui menyuruh monster buaya itu untuk tetap di sini untuk saat ini. Jika Asui membutuhkan sesuatu, dia akan memanggilnya. Dalam hati Asui, setelah aku menaklukkannya, ada hubungan spiritual antara dia dan aku. Aku dapat menghubunginya kapan saja, dan dia pun juga dapat menghubungiku. Setelah monster buaya itu pergi, Asui berjalan pergi. Dia akan pulang dan mencari sesuatu untuk dimakan. Dan setelah itu, dia akan istirahat yang cukup. Asui bersyukur dia masih memiliki ingatan yang sudah dia simpan. Jadi dia tahu daerah itu. Dan rumahnya pun juga tidak jauh dari sana. Panel berpindah ke desa. Terlihat beberapa orang sedang terburu-buru berjalan ke suatu tempat. Salah satu dari mereka adalah pelayan Zeng. Di sana juga ada Shaoxing yang terlihat sedang mengantarkan mereka. Orang-orang di sana tahu kalau tujuan mereka adalah ke rumah Asui. Mereka yakin kalau saat ini Asui sedang dalam masalah. Terlihat seseorang bernama Lilibo. Dia kesal karena saat ini Asui sedang dalam masalah. Tak lama kemudian, Shaoxing dan orang-orang dari keluarga Zhang itu sudah tiba di rumah Asui. Dalam hati Shaoxing, jika Asui meninggal, aku bisa mengambil hartanya. Itu akan menebus kerugian dari misiku yang telah gagal ini. Semua ini karena Zhang yang tidak berguna itu. Apakah yang akan terjadi dengan Asui? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.